Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat K3, perkenalkan nama saya Ratna Puspitasari dengan NIM akhir 039. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai hazard, resiko, dan upaya pengendaliannya. Segala sesuatu yang kita kerjakan pasti memiliki tingkat resiko bahaya, tergantung dari seberapa sulit suatu pekerjaan tersebut dan seberapa besar peluang terjadinya risiko bahaya pada pekerjaan yang kita lakukan. Menurut ISO, bahaya adalah sumber atau situasi yang berpotensi menyebabkan cedera dan kesehatan yang buruk. Sedangkan menurut OSAS, bahaya adalah sumber, kondisi, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia. Hazard pada lingkungan kerja dapat dikelompokkan menjadi 6, yaitu hazard fisika, hazard kimia, hazard biologi, hazard mekanik, hazard ergonomi, dan hazard psikologi. Resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan. Pengendalian risiko adalah suatu hal yang dilakukan untuk mengurangi tingkat risiko sampai menuju titik yang aman. Hierarki pengendalian risiko ada eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan alat pelindung diri. Berikut adalah contoh dari bentuk hazard, risiko, dan cara pengendaliannya. Aktivitas memasak di rumah. Potensi bahaya mekanik, yaitu pisau yang tajam berukuran sedang yang digunakan untuk memotong dan mengupas bahan makanan. Resiko, tangan dapat tersayat sehingga menimbulkan luka robek pada tangan. Luka yang terbuka meningkatkan resiko terjadinya pendarahan dan terkena infeksi. Cara pengendaliannya yaitu yang pertama, eliminasi. Menghilangkan pisau agar tidak tersayat. Hal ini tentu tidak dapat dilakukan mengingat pisau adalah alat penting dalam proses memasak. Yang kedua, substitusi. Pisau dapat digantikan dengan alat pemotong yang lebih modern dengan berbagai bentuk sesuai dengan bahannya seperti Speedy Cooper, onion slicer, dan alat lainnya yang aman dan efektif. Yang ketiga, modifikasi engineering. Memberikan karet pada pegangan pisau agar nyaman dan tidak terasa licin, dan memberikan penutup pisau pada saat pisau sudah tidak digunakan kembali. Yang keempat, administrasi. Dengan membaca terlebih dahulu mengenai cara menggunakan pisau dengan baik dan benar. Selain itu, memberi label pada pisau yang memiliki mata pisau tajam seperti pisau daging. 5. APD. Menggunakan sarung tangan saat memotong supaya tidak tersayat maupun tergores saat menggunakan pisau. Potensi bahaya fisika, yaitu yang pertama, suhu yang panas berasal dari api saat menggunakan kompor untuk menggoreng. Resikonya, apabila seseorang terpapar suhu tinggi yang berasal dari panas api kompor, maka dapat menyebabkan dehidrasi ringan hingga berat. Cara pengendaliannya yang pertama, eliminasi. Karena api berasal dari kompor, maka hal tersebut tidak dapat dihilangkan mengingat kompor merupakan alat penting yang digunakan untuk memasak makanan. Kedua, substitusi. Substitusi dapat dilakukan dengan mengganti kompor gas dengan kompor listrik. Kompor listrik sendiri memiliki kelebihan, yaitu tidak memiliki pancaran panas, sehingga apabila digunakan, maka tidak akan menyebabkan pancaran suhu tinggi dan akan menyebabkan kita mengalami dehidrasi saat memasak. Yang ketiga,
Modifikasi engineering. Panas yang dihasilkan saat memasak salah satunya adalah akibat dari pancaran kompor. Maka dapat dimodifikasi dengan memberi penutup pada sekeliling sumber api sehingga panas tidak langsung terpancar ke arah luar. Namun modifikasi ini akan mengakibatkan kesulitan melihat besar kecilnya api. Maka modifikasi harus dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi. 4. Administrasi. Memberi himbauan pada seluruh penghuni rumah untuk selalu membuka ventilasi saat memasak. Salah satu yang dapat membuat suhu dapur menjadi tidak panas akibat pancaran api kompor adalah memperhatikan sirkulasi udara di dalam dapur. 5. APD. Tidak ada APD khusus yang dapat melindungi diri kita dari panas api kompor. Kita dapat menerapkan kebiasaan yang baik dengan rutin minum air putih, rajin membuka menutup ventilasi. Potensi bahaya biologi. Lalat yang banyak kita jumpai di dapur dan hinggap di sebagian besar makanan yang akan kita olah. Resiko, lalat yang hinggap di makanan pasti akan membawa dan meninggalkan kotoran di makanan. Apabila makanan tersebut dikonsumsi oleh manusia, maka dapat menimbulkan beberapa masalah pencernaan. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan. Yang pertama, eliminasi. Kita dapat menghilangkan lalatnya dengan menggunakan alat penangkap lalat yang nantinya akan membuat lalat yang berada di sekeliling makanan menjadi berkurang. Yang kedua, substitusi. Mengganti wadah bahan makanan yang terbuka dengan wadah yang tertutup agar makanan tersebut tidak dihinggapi lalat. Lalat sendiri juga bisa meninggalkan telurnya pada makanan yang dihinggapinya. Ketiga, modifikasi engineering. Dapat modifikasi wadah yang tidak tertutup menjadi tertutup dengan menggunakan plastik wrap. 4. Administrasi. Selalu mengingatkan untuk menutup bahan makanan dengan alat yang sudah disediakan seperti penutup wadah asli, plastik, atau tudung saji. 5. APD. APD sendiri masih belum ditemukan karena makanan yang terkontaminasi akan memberikan efek berbahaya pada manusia apabila dikonsumsi dan masuk ke tubuh manusia melalui inhalasi atau sistem pencernaan. Sehingga kebiasaan hidup bersih, rapi, dan sehat yang akan melindungi kita dari kontaminasi lalat tersebut. Potensi bahaya kimia, yaitu sabun cuci piring yang kita gunakan untuk membersihkan alat-alat dapur sebelum dan sesudah memasak. Resiko, sabun cuci sendiri diformulasikan untuk menghilangkan noda yang ada di piring. Apabila penggunaannya di tangan dalam jangka waktu yang panjang, akan menimbulkan kulit rasa kering dan mengalami iritasi. Upaya pengendaliannya, yang pertama, eliminasi. Dapat menghilangkan sabun cuci piring tersebut dan hanya menggunakan air mengalir saat mencuci alat dapur. Namun hal tersebut tidak terlalu efektif karena air saja tidak cukup untuk menghilangkan noda pembandel seperti kerak dan minyak. Sehingga pengendalian eliminasi ini perlu dipertimbangkan sesuai kebutuhan dan kondisi alat-alat dapur. 2. Substitusi. Kita dapat mengganti sabun cuci piring dengan bahan-bahan alami yang cukup ramah bagi kulit tangan kita. Beberapa di antaranya adalah daun kemangi serta jeruk. Daun kemangi dan jeruk memberi efek bersih dan wangi pada alat dapur kita. Namun tingkat kebersihannya tentu tidak seefektif sabun cuci piring. 3. Modifikasi engineering. Kita dapat memodifikasi kandungan dari sabun cuci piring seperti dengan menambahkan air. Hal itu dilakukan untuk menghemat dan mengurangi kadar kekerasan pada sabun cuci piring. Selain itu, kita juga bisa menggunakan moisturizer untuk memberikan efek melembabkan pada kulit ketika menggunakan sabun cuci piring. Yang keempat, administrasi. Kita bisa memberikan poster edukasi mengenai penggunaan sabun cuci piring seperti berapa banyak yang digunakan agar kita tidak menyakiti kulit. 5. APD. Penggunaan sarung tangan karet untuk mencuci piring sangat dianjurkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontak langsung kulit kita terhadap sabun cuci piring. Selain itu, penggunaan sarung tangan yang memiliki gerigi atau serabut di permukaan telapak tangan dapat membantu kita untuk lebih mudah dalam menggosok bagian yang kotor dan mencegah tangan kita untuk tidak tergelincir.
Potensi bahaya ergonomi, yaitu posisi kepala yang terlalu lama menunduk saat proses memasak. Resikonya dapat menyebabkan seseorang mengalami sakit di bagian leher dan pundak, serta kaku otot di punggung akibat terlalu lama menunduk, disebut neck syndrome. Apabila kebiasaan ini dibiarkan terus-menerus, maka akan merubah postur tubuh menjadi bungkuk. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama, eliminasi. Kita dapat menghilangkan kebiasaan menunduk seperti mengurangi intensitasnya. Namun menunduk di sini bertujuan untuk mengecek apakah bahan yang kita olah sesuai dengan yang kita harapkan. Jika kita tidak menunduk untuk memantau, maka bisa saja kosong, terlalu matang atau tidak matang, dan masalah lainnya, sehingga eliminasi ini perlu juga untuk dipertimbangkan. 2. Substitusi. Mengganti alat-alat yang banyak menyebabkan kita menunduk dengan alat yang memiliki bodi lebih tinggi. Selalu usahakan memposisikan alat masak yang tentunya harus didukung dari bodi alat tersebut sesuai dengan tinggi kita. 3. Modifikasi engineering. Memodifikasi alat dapur seperti kompor, alat pemotong dengan timer. Timer ini sendiri akan membantu kita mencegah bahan yang kita olah terproses terlalu lama yang menyebabkan gosong, terlalu halus, dan terlalu matang. 4. Administrasi. Salah satu untuk mencegah sindrom neck ini adalah dengan rutin melakukan stretching. Stretching sendiri memiliki beberapa langkah yang harus diperhatikan agar tidak terjadi cedera. Kita juga dapat memasang poster mengenai cara stretching yang benar. 5. APD. Saat ini masih belum ditemukan APD yang dapat menghindarkan dari nyeri leher akibat kebiasaan menunduk. Namun apabila nantinya leher kita sudah terasa sakit, kita bisa menggunakan penyangga leher untuk sementara, atau bisa juga bantal leher untuk menyangga leher kita agar tidak terlalu letih dan nyeri. Potensi bahaya psikologi, yaitu mengalami stres yang diakibatkan oleh pancaran suhu tinggi atau panas dari kompor saat memasak. Risikonya, kondisi stres yang tentunya akan meningkatkan kondisi emosional saat memasak akibat dari suhu yang tinggi tentu akan memicu melakukan tindakan gegabah seperti tersayat. Upaya pengendaliannya, yang pertama, eliminasi. Kita dapat menghilangkan sumber suhu panas, yaitu kompor merupakan alat vital yang sangat dibutuhkan saat memasak. 2. Substitusi. Dengan mengganti kompor gas dengan kompor listrik yang tidak memancarkan panas saat digunakan, sehingga nantinya dapur akan tetap terasa dingin dan sejuk tanpa pancaran suhu panas dari nyala api. 3. Modifikasi engineering. Dengan mengubah desain dapur menjadi lebih fresh seperti ruang terbuka hijau atau memberi pendingin dan ventilasi sehingga membuat suasana dapur terasa nyaman dan tidak menimbulkan stres. 4. Administrasi. Memberi anjuran untuk selalu membuka ventilasi ketika waktu tertentu agar sirkulasi udara terasa lancar. 5. APD. Kita bisa menggunakan masker yang setidaknya akan membantu mengurangi stres kita ketika masak. Bukan hanya suhu yang tinggi, asap yang dihasilkan dari proses menggoreng pun juga dapat menimbulkan stres, sehingga penggunaan masker dianjurkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.